2004 tentang penataan kawasan hutan dibilang apabila penataan batas sudah dilakukan dan sudah dikukuhkan, tapi masih ada hak-hak orang lain di dalamnya, panitia tata batas harus segera menyelesaikan. Penyelesaiannya berapa? Apa? Ada dua. Nah, adik Taufik masih mau di situ, masih Pak. Nah, nanti di tata batas itu adik bapak dikasih akses keluar masuk. Awak tuh gini aja lah Pak, ganti rugi aja lah. Nanti atau kami cari rantung ganti. Nah kalau misalnya kita mau, udah kita pindah gitu. Makanya seperti itulah yang kami buat dulu di perusahaan itu, kan saya kan pernah nangani perusahaan seperti itu. Ada di dalam, kalau kita ganti rugi tanah namanya tanah kosong, sementara tanaman kelapanya aja udah sekian puluh pokok, itu dihitung lagi, dia tegakkan lagi, kita hitung juga. Iya. Perbatangnya. Iya. Jadi sesuai sama-sama udah cocok baru dilekan gitu. Iya, tapi kan banyak masyarakat nggak ngerti substansinya, yang taunya itu ini hakku. Tapi dari mana dia dasar dia punya hak di situ dan sekuat apa dia punya hak di situ, kan nggak tahu. Itu makanya setiap yang lainnya ganti dapatnya kan rugi. Tetap rugi dia kan? Nggak ada ganti untung. Nggak ada ganti untung, tetap ganti rugi dia. Itu dia. Nah, jadi celakaannya sih apa ya, pemerintah daerah baik itu tingkat 2 maupun provinsi, mereka nggak mau tahu soal kawasan hutan ini, nggak mau tahu mereka soal bagaimana masyarakatnya gitu ya, sehingga kehutanan bebas-bebas saja. Pokoknya ini kawasan hutan katanya. Tanpa menurunkan orang surveinya dulu Nah, dia. dibuka peta aja. Nah, ini kan hijau nih. Ambil aja dulu. Ini kan nggak bisa Pak. Jadi yang namanya kawasan hutan itu yang sudah dikukuhkan itu ada proses. Mulai dari penataan batasnya, nanti keluarlah namanya berita acara tata batas. Nah, yang melengkapi berita acara tata batas ini ada namanya tracking polygon, ada peta temu gelangnya gitu. Ibarat kendaraan di situlah kir apa segala macam di situ semua. Jadi nggak bisa kita hanya menunjukkan peta gitu. Nah, oleh ketidaktahuan masyarakat, akhirnya muncullah sayap-sayapnya kehutanan ini, ditawarkanlah yang namanya perhutanan sosial, ditawarkanlah yang namanya apa lagi itu? Macam-macam lah. Padahal substansinya adalah tanah, status tanah gitu. Nah, kalau tanah itu hak milik, nah sekarang kan tadi saya bilang sampai tahun 2016 dan bahkan sampai hari ini status kawasan hutan itu masih menunjukkan, Pak. Nah, kewajiban kehutanan adalah melakukan penataan batas. Apa itu penataan batas? Nah, kalau kita buka undang-undangnya lah, mulai dari Undang-Undang 5 tahun 60 tentang pokok agraria, itu menentukan batas-batas para pihak yang bersempadan. Itu penataan batas itu. Jadi bukan penataan batas kalau persi perusahaan itu ada peta dia, udah dipasangi dia patok sesuai dengan peta dia. Itu bukan penataan batas. Patok koordinat lengkap. Itu loh. Nah, jadi ya sama Victor itu kan sarjana hukum juga, dia orang pertanahan juga gitu ya. Cuma saya masuk ke sisi perhutanannya itu ya saya bilang bahwa ya teman-teman baik itu di PP maupun di yang lain, saya pikir ini sebenarnya satu momen bagi kita gitu ya, untuk bagaimana kita mempertahankan hak-hak masyarakat di Riau ini gitu. Ini mohon maaf, saya pernah ribut dengan Bambang Hendroyono, itu Sekjen KLHK. Saya pernah ribut dengan Rwanda gara-gara kawasan hutan ini. Itu kasusnya ada di daerah Kutai Timur. Saya kebetulan kan dulu saya ketua
Hukum dan Advokasi DPD Alkasindo. Ke situ. Ya. Nah, terus kebetulan juga saya udah lama juga jadi jurnalis, Pak. Gitu. Saya di Gatra, terus sekarang jadi Kepala Biro Warta Ekonomi untuk Sumatera, makanya keliling-keliling lagi. Nah, dengan teman-teman baik itu di Jambi, di Sumsel, di Bengkulu, ya selalu saya bilang bahwa yang namanya kawasan hutan itu kan status. Nah sekarang perjelas status hak negara dengan hak masyarakat itu apa, gitu. Nah tapi lagi-lagi saya bilang ketika masyarakat nggak ngerti, lalu ini mohon maaf Pak, disodorinlah perhutanan sosial. Nah perhutanan sosial ini kan menurunkan status tanah ini satu grade dari hak milik menjadi hak pakai. Iya. Dan perhutanan sosial ini kita nggak bisa sesuka hati untuk menanam apa yang kita mau di situ. Karena aturan mainnya ada. Setiap tahun harus ada 100 batang. Dan harus ada Ditanam, petaninya lagi. ditanam pohon. Gitu loh Pak. Nah ketika Bapak menanam pohon di situ, sebenarnya itu tanggung jawab siapa gitu. Dan saya ingin tahu, sepanjang program perhutanan sosial ada, udah ada nggak masyarakat yang sejahtera dari perhutanan sosial? Siambul lah cuma aja. Masih baru. Enggak lah, 35 tahun lah. enggak lah. Itu mulai dari adanya HTI, Ya. dulu namanya hutan kemasyarakatan, berubahlah namanya menjadi perhutanan sosial gitu. Nah, makanya izin-izin konsesi yang ada di Riau ini itu kan ada HTR-nya, hutan tanaman rakyat. Tapi nggak ada masyarakat yang mau. Kenapa? 2005 itu kita hitung, Pak. Kita hitung tanah, saya punya tanah 2 hektar, saya kasih ini 6 tahun gitu ya. Saya hanya dapat itu dari 2 hektar itu per bulan 200.000, Pak. 200.000 per bulan. Kalau diakumulasi dari hasil 2 hektar itu kayu 6 tahun itulah. Nah, sekarang kan bukan soal mau nggak mau saya ikut perhutanan sosial atau ikut Tora atau apalah namanya, tapi sekarang dasarnya apa? Kalau memang saya memang betul-betul melanggar, saya masuk ke dalam ke dalam kawasan hutan yang sudah dikukuhkan, maka saya masuk ke pasal 110A, 110B tadi yang ada di UCK. Nah orang ini sebenarnya terpaksa mengaku salah walaupun tak salah. Kenapa saya bilang tak salah? Karena mereka tidak berada di kawasan hutan yang sudah dikukuhkan, tapi kawasan hutan masih penunjukan. Secara de facto di situ ada kawasan hutan, tapi secara de jure-nya, secara hukum belum ada. Kenapa? Karena luasnya belum jelas. Belum jelas. Gitu loh Pak. Nah, satu lagi di Riau ini yang namanya pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit maupun pelepasan kawasan hutan pemberian pinjam pakai kawasan hutan kepada HTI itu belum ada yang melakukan penataan batas. Nah ini saya pikir PP di Inhu ya ini bisa memasuki semua izin konsesi yang ada di Inhu karena mereka semua melanggar. Satu hal yang Bapak tanya ke Dinas Kehutanan Provinsi, apa dasar Anda mengeluarkan RKT? Ditunjukkanlah SK penunjukan. Ini SK penunjukan. Ini belum penetapan kok berani-beraninya. Bingung tuh Pak. Tapi karena ini sudah terbiasa dan berlarut-larut, yang salah itu menjadi benar. Karena sudah terbiasa dengan kesalahan itu. Dan sekarang orang kehutanannya mau buka tabel batasnya udah takut. Kalau bahwasanya lahan masyarakat udah banyak terambil ke perusahaan, itu juga ini. Iya. Makanya dia sembunyi-sembunyi dia.
Nah, lainnya dia terang-terangan. yang namanya penataan batas itu Pak, ya kalau kita ambil Permenhub 19 tahun 2016 ya, atau Permenhub sebelumnya, termasuk juga lah Permenhub 900 tahun 99, yang namanya penataan batas itu waktunya panjang Pak. Begitu Bapak dapat SK, Bapak umumkan dulu. Kalau dulu ada koran, Bapak umumkan di koran. Kami mau melakukan penataan batas. Jadi orang-orang yang berpotensi berada di tracking Kawasan batas, dia lah. ya di tracking batas ini mengetahui dan kemudian berkumpul Pak. Nanti saya tanya, Bapak di mana? Nah, ini. Nah kita buktikan, betul nggak ini tanahnya? Makanya Pak, yang namanya perizinan itu nggak ada Pak persegi Pak. Ada itu kayak layar entok itu, ada yang kayak apa, bengkok-bengkok dia kan. Itulah bukti perizinan yang benar. Kalau di Riau ini seksi-seksi Pak, ukurannya 4 persegi semua. Benar. Nggak lurus ambil aja itu. Luruskan aja itu ada punya 2 kilo situ ambil aja juga. Iya. Biar lurus gitu. Nah, RPI itu dia tata batas sendiri. Yang namanya tata batas sendiri itu namanya klaim, bukan penataan batas gitu. Nah, sayangnya teman-teman yang bersoal dengan RPI itu, mereka tidak begitu mengerti substansi persoalannya sehingga melayang-layang ini Pak. Itu loh. Nah, begitu Sigiro paham tentang ini, dia berada argumen dengan perusahaan bingung Pak. Itu loh. Nah, sekarang taruhlah di Ingo ada 10 izin konsesi Pak. Ini aja di dealer satu panggil. Enggak boleh ngangkat kaki gitu Pak. Boleh ngangkat kaki gitu. Cuma harus rame dia kan gitu. Rame dia tuh ada. Nah, jadi yang dibilang Pak Taufik tadi, Pak Taufik punya masa, lalu Pak Taufik punya think tanknya. Wah, ini luar biasa Pak. Karena nanti mereka akan bicara regulasi. Ya. Pak Taufik nggak suka regulasi, pokoknya ikutan Aden, yang kedua, nah, kan gitu kan. Nah, artinya ini kan nanti ujung-ujungnya duduk Bersama lah. bersama. Ya. Nah, baru kita nih masuk nih. Oh, itu konsesimu, iya. Coba perizinanmu. Bingung Pak. Nah, ketika Tuan. perizinan itu 5 tahun, 10 tahun, berarti kan ada unsur korupsinya. Makanya kita gandeng juga Kejaksaan Tinggi Riau untuk ini gitu. Bagi 2. Gitu, gitu Pak ceritanya. Jadi Minum lah dulu. saya tidak bermaksud apa namanya ya Pasti lah. merendahkan program perhutanan sosial tadi. Silakan saja itu jalankan kepada masyarakat yang memang betul-betul melanggar aturan. Di Riau ini belum ada masyarakat yang melanggar aturan. Kenapa? Dulu yang memang melanggar aturan. Kenapa? Dari dulu itu ditunjuk, tapi tak diambil. Tentu diambil orang. Nah, itu Pak Taufik. Jadi pintu masuk kita dari sini. Nah, nanti kalau Pak Taufik misalnya mau panggil apa? Citra misalnya ya. Dari CSS. Ini sekarang kan lagi ribut yang di Pranak, anggota saya di dalam. Dua. Yang mana? Ribut sama HTI ini juga. Yang FPI. Yang di Pranak. CCS. CSS. Seperti apa? Citra Sumber Selaras itu. Iya lah kalau nggak salah itu kan sekarang di dalam ya. Kemarin dah saya laporkan. Kok bisa ke dalam? Mana bisa ditangkap katanya? Mana Nah, dia ditangkap? memperjualbelikan lahan itu di situ. Yang dimasukkan dia bukan masyarakat tempatan. Dia panggil orang luar masukkan di situ. Dia membuat surat tanah itu atas dasar tanah tangan dia sendiri. Oh, Nah, dia udah banyak kali anunya kan. Kayak payah dan berjuang. Tanamannya apa?
Kalau kemarin masyarakat itu sudah nanam sebagian sawit. Sawit. CSS sawit kan. Nah yang di dalam ini tanah yang dijualnya itu udah Kemarin kan sempat terhenti perizinan orang ini lagi pengurusan ini tuh cerita yang kemarin tuh. Nah, jadi pas orang ini lagi terhenti sekian tahun, orang ini lagi ngurus izin, masuk kawan ini diperjualbelikannya lah tanah di situ. Oh, kalau sempat berhenti itu Lembah Juwardi. Apa? Lembah Juwardi. lembah Lajuardi. Lajuardi ya. Iya, tempat yang berhenti. Tempat berhenti ya. Kalau nggak Lembah Lajuardi, Artelindo. Artelindo. Tempat berhenti. Kalau Artelindo. Artelindo itu Sinarmas. Ya, Sinarmas. Nah, kalau jadi gini Pak Taufik, yang namanya perizinan konsesi itu, kalau dia tidak garap paling lambat 24 bulan, itu secara otomatis izinnya jatuh. Itu loh Pak. Saya bukan mau membenarkan anggota Bapak, tapi kalau mau masuk dari sisi-sisi sisi-sisi hukumnya, saya pikir Bapak masih punya banyak pintu-pintu untuk menyelamatkan Anggota tadi lah ya. si anggota ini gitu. Karena pasti menurut perusahaan dia menjual lahan konsesi, Ya. kan gitu tuh. Hmm. Nah, lagi-lagi saya bilang masuk tuh, saya pastikan itu Artelindo belum punya dokumen-dokumen penataan batas sampai ke pengukuhan. Memang nggak ada. Nah itu dia. Cuman kemarin kan udah saya bahas juga di sana kemarin. Saya runding juga sama pihak perusahaan, baik itu yang sekretaris kita itu, Carial. Risman Pandaili. Oh. Risman Pandaili alias Buyung itu Ya. kan dia yang masuk. Cuman yang memberatkan saya itu membantu dia itu, ya karena dia bikin surat palsu itu. Memang palsu suratnya. Memang dia yang tanda tangan sendiri. Kepala desa. Makanya saya pengen jadi nolongnya kan. Itu Kalau kayak gitu bingung sampai orang Polres udah memanggil saya juga. Cobalah ketua di posisi ketua. Ini dipalsukan, tanah ini diperjuangkan, tapi untuk masyarakat Imbu sah-sah aja. Ini tanah ini dipanggil orang luar, ini ada tanah, kau beli sama aku. Nah, ini yang jadi masalah. Bikin tanda tangan sendiri, luas pula. 1.500 hektar yang masuk. Sama juga sama mafia tanah juga jadi. Ya mafia tanah juga, 300 kakak orang dari luar sana masukin ke sini. 300 kakak yang nggak ada satupun orang asli sini. Orang nggak usah lah orang Pranap, orang Imbunya aja satu orang pun tidak ada. Maksudnya kan kalau yang membeli itu terimbas nggak? Kalau sekarang Nah, mana yang masih bertahan ya. Nanti berita dipanggil juga sama itu tahun berapa? Yang Proses jual beli itu? belum ada tahun. 2000 udah lama itu. Siapa masuk? Kalau yang masuk baru hampir setahun lah. Kalau siapa nih kasus lahan itu, kalau untuk jual beli itu hampir 10 tahun. 10 tahun, ada yang 5 tahunnya, ada juga surat-surat. Maksud saya apa namanya? Ya selagi masih bisa dibina masyarakat itu dibina. Ya. Dalam artian begini, suka nggak suka mereka ini udah punya duit, ya, duit lahan itu. Lalu mereka sudah berinvestasi Ya. sebatas kemampuan dia, gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau mereka diusir oleh perusahaan dengan dalih itulah perusahaan, kan nggak asik juga. Ya, kalau untuk masyarakat yang sudah beli nggak ada digusur, Oh nggak ada ya? nggak ada. Cuman kawan ini yang di dalam karena dia memperjualbelikan dia aja, cuma sebatas itu. Itu pun masih digantung kasus dia. Nah, belum ada apa segala macam kan, karena kemarin saya udah jumpa Ketua Antur Rahman, sempat ditelepon juga siapa itu yang Sinar Emas itu, siapa namanya? Stanley. Telepon dia depan saya, dia telepon. Kau gantung barang itu dulu katanya. Ya tak apa, cuman kan saya kemarin udah runding sama dia katanya. Banyak tuh 1.500 tuh.
Ya, cuman yang kawan ini sudah nggak apalagi sama saya, makanya saya biar aja gitu. Kali 10 juta. 1,5 M. Itu 15 M. karena saya tinggalkan itu karena kawan ini 15 M. dibawanya pengacara dari 15 Pekanbaru. Oh. Tinggallah saya. Saya nggak bisa masuk lagi. Iyalah. Saya biar. Sampai sekarang kawan itu di LP. Kalau dibawanya pengacara ya lama-lama masuk. Tergantung Bawanya dapat tali pengacara ya. mahal. Hah? Tergantung dapat tali lah orang tuh. Itu kan tadi. Itu tergantung saya nih. Cuman dia nggak respon sama saya, ya saya biar aja. Jadi Padahal kalau saya yang ngurus ke Pekanbaru. kalau kita itu beda ketua, kita memang belinya dari orang desa, beli dari kepala suku, dari apa, dan desa sendiri keluarkan surat gitu. Kalau ini nih kepala desanya, tokoh Dia masyarakatnya, sama ini kan. semua dia yang neken. Kalau Ini yang jadi masalah. Bahkan desa aja mengakui surat-surat kita itu, contohnya Santoni terdaftar di register desa. Itu aku ambil tuh dari desa itu kemarin. Ya. Desanya mengakui. Jadi aku bilang, kalian itu bagian dari desa atau desa kami yang bagian dari kalian, aku bilang. Desa kami aja mengakui ini di surat kami. Kalau yang sekarang ini RPI apa? BBSI. Itu masih anaknya Sinar Mas juga tuh kan? Enggak, RAPP. yes. RPI kan RPI. RAPP. RPP. Oh ya RPI ya, bukan Sinar Mas ya. RAPP. Tapi kan dia segrup. apa ya? Enggak. Sinar Enggak, Mas ada. sama Sinar Mas Enggak. beda. Asian Agri dia baru. Itu Sinar Mas itu Sinergia itu. grupnya APP namanya. BBP. Kalau apa? Kalau RAPP. RAPP ini April. Iya. April. Siapa? Apa? April ASEAN Resource apalah gitu. Ada agro-agronya itu Asian Ya. apa itu? Nah. Asian Agri lah itu. Jadi mereka ini curangnya berlipat-lipat. Grup RAPP ini itu HTI-nya itu berendengan dengan kebun sawitnya, Asian Agri-nya gitu. Nah, kalau Sinar Mas gitu juga. Sinar Mas. Ya, jadi kalau kayak di Kampar itu PSPI itu bergandengan dengan Rama-Rama, dengan Nagamas gitu. Karena banyak keuntungan orang itu situ tanpa melapor untuk Iya. untuk kebutuhan kayu untuk rumah karyawan dia ngambil dari HTI dia, sementara HTI satu batang aja dia harus pada izin. Iya. Jadi kalau di situ kan orang dibawa ke dalam dia kayak main bawah aja ke rumah karyawan, jadi nggak perlu kayu yang berizin dia. Ya kalau PP Inhum mau tampil beda, ini saatnya. Nah, itu loh. Saatnya. Kenapa? Secara regulasi memang betul-betul melanggar apa perusahaan-perusahaan itu. Jadi kan udah agak terang ini seperti gini Pak. Maksudnya apakah kita buat ada tapel batasnya sendiri, kita betek pagar optis di situ, kita orang DP, kalau orang itu nanti muncul baru kita panggil orang ahlinya atau gimana kira-kira bagusnya? Ya sebenarnya kalau kita mendesak BPKH, kebetulan kalau di Riau ini BPKH-nya di Pekanbaru, beda kalau Jambi itu BPKH-nya di Pangkal Pinang sana. Ya didesak Dinas Kehutanan Provinsi dan BPKH untuk menekan perusahaan segera melakukan penataan batas. Nah, kalau mereka melakukan penataan batas, selamat ini tanah-tanah masyarakat ini semua. Itu satu. Terus yang kedua, mana hak-hak masyarakat? Saya sudah bilang sama Giro, mana yang betul-betul tanah kalian dan sudah punya suratnya, udah kalian kuasai. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti perusahaan melapor ke polisi atau mereka itulah mempersoalkan secara hukum, ya udah kita siap. Berarti kalau kita tanya sama provinsi, Gimana? regional itu yang menguasai kehutanan 3 provinsi. Ya bisa lah sama dia aja. Iya kan? buatannya. Dia 3 provinsi kan Yang regional dia. Victor juga namanya. Yang Sumatera Barat, Kepala Riau, Daerah. Jambi dia bawahi 3 provinsi ini untuk Kehutanan. kehutanan. Macam-macam Pak, kehutanan ini Pak. Dia PKTL, perhutanan lestari, atau dia memang kan gini,
Kalau untuk apa? Untuk yang namanya kawasan hutan ada BPKA, Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Iya. Kalau Riau itu ada dia wilayah 13. Wilayah 13 itu mencakup Riau, Kepri, dan Sumatera Barat. Sampai dia punya data itu Pak, setiap perusahaan itu yang di luar batasnya itu, yang di luar HGU aja dia punya. Nah berarti dia hutan produksi Pak. Nah, Macam macam produksi dia. Ya. kan kita tanya PT kan bagaimana, oh itu dia sekian yang melanggar, sekian totalnya. PT ini ada mengusur lahan masyarakat sekian hektar, ada semua data. Kalau bilang sama dia Pak, Bapak jangan main sendiri, main bareng kita. Dia tiga provinsi kan Nah, jelas. gitu Pak Taufik, artinya gini, ya kita udah tua ini kan dapet duit, pahala dapet juga kan gitu. Bantu masyarakat tapi dapat duit kan. Iya, itu Pak. Ini kan karena ini masih sibuk ini nih. Kemarin itu kan perencanaan kita setelah ini udah clear, saya mau jalan mau silaturahmi ke kantor kehutanan regional 3 itu yang menguasai 3 provinsi itu, Pak Victor juga. Yang dari Penamat itu ya. Ini orangnya. Nomor dan foto barangnya pun ada. Ya, nomornya ada. Coba minum dulu biar meleleh. Tidak kenal orang. Victor kan. Victor. Victor. Sampai dia tahu itu mana yang hutan kawasan, jalur hijau, Salah. hutan lindung, hutan APL, sampai semua dia tahu itu. Datanya lengkap punya dia. Ya pernah ketemu di Pekanbaru nih, acara Ya. pasal 110 itu di area hutan. Dia mutasi dari bawahi Pak Sumbar dia dulu dia cuma provinsi Sumatera Barat. Sekarang naik pangkat dia bawahi 3 regional kan. Kalau pindahan Sumbar kayaknya belum terlalu pemain lah. Iya. Gitu. Belum main ya. Kalau aslinya memang dia orang Siantar. Ya. Silakan aja Bapak berteman dengan mereka bagus gitu ya. Namun itu tadi saya bilang Jangan main sendiri gitu. ya karena mereka sangat tahu kok kejelasan yang mereka lakukan gitu ya, sangat tahu Pak. Jadi kita sih sebenarnya ingin memperbaiki pelaksanaan regulasi itu. Buka tabir lah dibilang kan gitu, yang selama ini ditutup-tutupi sama mereka kan gitu. Kitalah orangnya yang bisa membantu Iya. buka supaya masyarakat ini tahu. Jadi Ini yang turun kemarin. Direktur Kehutanan, Direktur Jenderal Siadis. Ini semalam saya telepon itu kasus masalah lahan. Cuman dia Ajis ini penggantinya siapa nak? Rasio nak? kalau itu nggak ada saya tanya, cuman dia setelah saya koordinasi masalah lahan apa ini diopornya ke penanganan konflik tenurial hutan adat PSKL, namanya Pak Wahyu BKTHA, itu Kasubdit di kementerian. Ini ada nomor. Nggak masuk kalau ke tenurial. Karena kalau konflik tenurial itu gini Pak Taufik. Ya, Konflik tenurial itu hakikatnya adalah kedua-duanya ini sudah punya hak yang sama. Gitu loh. Hanya saja pada saat proses penataan batas misalnya kayak kita lah, nama saya di situ. Rupanya belum di tanah Bapak setengah hektar gitu kan. Tapi kita sama-sama sudah punya surat yang berkekuatan hukum sama. ya. Persoalannya sekarang kekuatan suratnya si perusahaan begini jomplang, kita tinggi dia Masih di bawah. masih di bawah. Itu loh. Nah kalau nanti masuknya ke konflik tenurial gitu ya, apalagi tanah adat tadi itu, Ya. ini akan berliku jauh, habis energi kita Coba jauh ya. jauh Pak. Itu. Maksud saya itu kemarin saya mau tahu sampai mana status yang punya si
perusahaan ini BPS itu. Ah, Setelah saya tahu ya udah saya kan itu sesuai dengan yang dikirim sama ketua kemarin apa? Kita mau nengok SK-nya sampai mana? ke BPKH aja. PBP, BPKH. BPK. Hari amat dalam dari Oh yang di provinsi ya, di Pekanbaru ya. Iya. Itu kan kalau dulu itu setara dengan kantor wilayah Departemen Kehutanan lah. Kalau sekarang kan namanya BPKH. Nah BPKH itu mengurusi segala hutan. Lalu ada KPH. KPH ini kan kuasa pemangku hutan. Ini khusus hutan produksi. Jadi nanti perusahaan A mau panen, nanti mereka tuh yang yang memarat-marat lah, gitu loh. Nah tapi kalau Pak Taufik misalnya sampai ke, ya memang dia akan apapun itu dia akan arahkan ke bagian penanganan konflik, gitu. Padahal sebenarnya dasar terjadinya konflik ini kan ini yang harus dibenerin. Dan dia sudah tahu itu. bahwasanya dia salah. Dia sudah tahu itu. Kalau SK-nya si perusahaan ini masih SK penunjukan. Gitu loh Pak. Nah, hanya saja dengan kondisi negara kita yang seperti sekarang, kalau mereka mau menggugat kita monggo, tapi kalau kita mau menggugat mereka mikir dulu kita. Nanti kita menang di kejaksaan, hanyut kita di hakim. Ini kita nggak jelas. Hah? Makanya saya bilang sama ketua Giro, yang penting kita data kita lengkap. Udah dari situ kita kuat. Yang kedua, kita kan udah di bawah naungan PP lah. Kita ambil di PP-nya. Nanti PP-nya yang akan mengambil advokasinya atau hukum atau pengacaranya, dia yang nanti yang ngesetnya semua di situ. Tapi kalau dari luar kita ambil PP-nya sebagai masa, nanti payah kita untuk mengurusnya. Ya. Itulah yang terjadi yang di Artelindo itu. Cara dibuat Hah? kita sebagai masa cuma itu. Nah, tak bisa jadi masuk kan karena dia pakai pengacara. Makanya kita nggak ada pakai pengacara ketua. Saya tanya semalam, tak ada. Kalau nggak ada ya udah kita bisa di situ. Kalau Giro sebenarnya, kalau orang ini dengan kemampuan mereka memahami undang-undang, apa pengacara pun nggak apa-apa, fight aja gitu. Kayak lapangannya. Kita kan berpengacara itu kan karena kita nggak ngerti beracara, Iya. makanya kita sewa pengacara. Kalau kita ngerti undang-undangnya Pak, gitu loh. Nah biarlah PP nanti yang pure di situ. Sekarang substansi persoalannya kita udah tahu nih, Iya. udah paham. Nah lalu gimana di bawah? Nah makanya saya bilang tadi, kalau kita tahu substansi masalahnya, lalu kita tahu endingnya, kita kita gas di lapangan, gasan kita ini ngena, itu jelas arahnya, dan ini sudah dilakukan lah gitu. Dan saya pikir ini nanti akan membuat rumah Pak Taufik akan makin ramai. Datanglah nanti dari desa mana, tolonglah dulu kali Pak Taufik. Wah, ini udah ada dokter nih gitu kan. Karena rata-rata sakit semua gitu loh. Jelas. Nah, Baru gini lagi ya ketua, kalau bicara di kata batas, berarti kan yang penting dia lepas lahan apa masyarakat yang surat. Jadi di situ tak cerita kelompok tani lagi. Surat. Ya, seluruh masyarakat yang punya surat harus dikeluarkan kan. Jadi kan ceritanya nggak kelompok tani lagi. yang bikin kita makin geram itu kan gini, apakah Anda sudah ada izin dari kehutanan? Enggak, kata si perusahaan ini. Oh, kasar perusahaan. Gitu loh, karena mereka ini kan sejak munculnya UCK kan mereka juga mengupgrade ilmu tipu-tipu. Kalau dulu kan mereka nggak ada ngomong soal kehutanan. Iya. Nah sekarang mereka udah ngomong gitu. Kenapa? Karena orang-orang
orang-orang tukang tipu di kehutanan itu udah ngomong, nah nanti kalau tunjukkan ini petanya, gitu kan? Oh, ini di kawasan hutan. Artinya apa? Kita 2 kali kena nih Pak. Kita dianggap menyerobot lahan perusahaan, kita dianggap masuk dalam kawasan hutan. Nah, kalau dibawakan ke Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang P3H, itu kan 8 tahun kitanya, kan itu. Tapi kalau kita memasuki kawasan hutan yang sudah dikukuhkan, nggak usah lah dulu Pak, Bapak masuk ke TNTN atau masuk Bapak ke apa? Ke Bukit 30, Bukit 30. nggak ada persoalan karena itu belum dikukuhkan Pak. Ya, makanya banyak orang dalam sana. Kesalahan orang termasuk anggota kita banyak spiritual. Bener Pak. Nah, jadi makanya saya bilang teman-teman di Inhu ya kuncinya 2 itu aja. PAC itu di sana. Ini kawasan hutan katanya. Coba bawakan saya BATP-nya, bawakan saya tracking poligonnya dan bawakan saya kita temu gelangnya kapan, gitu loh. Karena kalau dulu kan pengertian kawasan hutan itu kan wilayah yang ditunjukkan atau ditetapkan. Tapi setelah 2012 muncullah yang namanya putusan MK 35. Di situ apa dibilang? Ditunjuk dan atau itu dihapus karena itu dianggap mencirikan pemerintah yang otoriter, maka berubahlah dia menjadi kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu loh. Nah, manusia-manusia ini kan sebelum 2012 sudah ada di situ kan gitu nih. Nah, tadi saya udah bilang sampai 2016 di Riau ini belum ada kawasan hutan. Gitu loh. Karena dia penunjukan semua ya. Masih penunjukan. Belum ada lah orang tuh sidang ini menetapkan ini hutan, tidak ada lah ya. Di Kalimantan pernah di bawah apa ya, dilaporkan ke MK ya. Iya. Makanya keluar keputusan MK nomor 45 tahun Si 2011. Teras Larang itu yang sekarang masih anggota DPD itu kan. Nah, kenapa siapa tuh bekas anggota dewan? Malius. Yang mana? Anggota dewan sini kan? Provinsi, orang-orang Batak itu. Si Haryanja apa siapa itu? Yang itu loh, yang alat beratnya sempat ditangkap sama Manohara. Gakum itu. Manohara. Nah, Keluar kan? Dia pakai dalil itu. Manahara. Dan Manahara. Betul. Ini dan satu lagi Pak Taufik, karena perhutanan ini adalah lex spesialis, ini mohon maaf saya bukan mau gimana sama teman-teman pengacara. Dari 100 pengacara belum tentu ada 2 orang yang paham soal aturan perhutanan ini Pak. Gitu loh. Ya jangan nanti kita kecele soal itu kan. Kalau saya memang bukan pengacara, basic saya malah teknik sipil. cuman menguasai. Tapi karena saya memang dulu di Gatra itu megang des lingkungan, akhirnya setiap hari belajar itu 8 tahun gitu Pak Taufik. Gatra ya. Iya, Media tuh kan? media. Dulu kontri saya pernah di sini ada namanya si Jason, Masih ada. masih ada dia ya. Nah, anaknya Sandar ya. Ya, sebentar nama Itu. Akhirnya rupanya bisa terbiasa kan. ya. Itu baca tuh dia toko nak atau ini. Itu dia. Itu yang dibahas deh. Ya, nah jadi kalau saya pikir PP Inhu, ya saya makasih banyak sih udah mau melek soal ini. Dan ini menjadi pemantik persepsi baru terhadap PP sih sebenarnya gitu ya, menguasai dari sisi regulasinya, lalu mengarahkan powernya ini ke masyarakat gitu. Itu yang saya pahami. Karena nggak selamanya kekuatan itu kan, walaupun Sukamto waktu itu besar,
Datanglah Surya Darmadi, habis juga. Gitu kan? Nah, ini sih yang yang perlu kita ini kan. Dan kalau kemudian PPNU ingin mengalokasikan katakanlah hutan adat. Nah, jadi gini, di Indu sebenarnya Indu ini kan kabupaten tua sama seperti Kampar dan Bengkalis. Hanya saja Indu tidak seperti Kampar yang sudah punya perda tanah ulayat. Kalau Kampar itu dari tahun 99 sudah punya perda. Nah, kenapa perda tanah ulayat? Karena di dalam tanah ulayat ini kan ada dua, ada tanah hayat, ada tanah adat, gitu loh. Nah, tanah adat ini kan untuk kita jagalah gitu ya. Tanah hayat ini ya untuk kehidupan makan lah. Gitu. Dan saya pikir ya teramat penting. Kenapa? Karena di Indu ada 3 lah ya, 3 yang Bukit 30, TNTN, lalu ada Kerumutan. Kerumutan kan ada juga sebagian Indu gitu ya. Sangat seksi sih sebenarnya. Gitu. Tapi habis begitu saja. Sama korporasi tadi lah. Iya. Dan memang Pak Taufik ya, kalau dari komposisi kawasan hutan tadi, di Riau ini kan ada 1,7 juta hektar hutan produksi tetap. Kalau kode di kawasan hutan itu HP. Dan di PP 44 2004 tentang penataan kawasan hutan, areal hutan yang boleh untuk HTI itu HP. Ya. Ya. Tapi kenyataannya Pak, di Riau ini luas hutan tanaman industri itu sudah 2,2 juta. Sudah melebihi dia kan, berarti kan di luar dia kan? Sudah melebihi. Berarti kan di luar HP dia. Iya. Nah, lalu masih di peraturan yang sama, lahan untuk perkebunan sawit itu hanya boleh ada pada HPK. Nah, HPK kita itu 1,63 juta. Untuk yang mana? Yang tertanam oleh perusahaan itu hampir 3 juta, Pak. 100% lebih Ya. ya. Soalnya luas kebun sawit di Riau ini kan 4,02 juta hektar. 4,02 juta. Itu sekitar 24% lah dari total luas kebun sawit di Indonesia. Jadi kan sesuai dengan pertemuan sosialisasi sama dengan kementerian kemarin, perhutanan sosial tadi, perhutani sosial itu untuk di Provinsi Riau ini sudah mencapai 11 juta hektar, cerita dia. Itu makanya berarti perhutani sosial ini dialihkanlah ke perusahaan tadi, kan begitu logikanya kan di situ jadi. Dulu, Bapolo perhutanan sosial 10 juta hektar, luas kawasan hutan di Riau saja itu hanya 5,4 juta hektar. Laporan dia semalam aja, ini mau mengajukan perhutani sosial untuk Provinsi Riau akan menjadi 15 juta hektar. Di luar daripada HPK. Di luar dari HPK. Itu yang makanya jadi saya pun pusing, ini hutannya mana? Coba tengok di data, luas daratan Riau kok itu 7 juta hektar. Dulu 9 juta. Saya pun menengok 15 juta itu, 15 juta mana? 15 juta hektar. Ini dasarnya dari mana? Makanya besok tanggal 5 orang dari kementerian itu kan hadir lagi. Tanggal 5 ini. Nah, 2 hari ini, 2 hari lagi ya. Disitulah nanti kalau yang paham di situ enak kita Rinci dia. Kabupaten ini Kabupaten sekian ini terbaca. hutannya, ada salah dong, mana? 1,5 nah. Buku mana Ren? Buku yang di apa ini semalam mana? Dalam mobil ya. 10 juta loh itu. Luas daratnya cuma Tidak sekian. rata. Ada kata itu. Luas daratan kita cuma 7 juta. Ya itu makanya ini kemana nih barang? Saya nggak tahu apakah dimasuk dia Provinsi Jambi, apakah dimasukkan dia Sumbar, saya nggak tahu nih. Itulah sebab dia ketua Kadang-kadang gini juga. belum pernah ditata batas sehingga itu angka itu menerka semua. Ambil ya. Lain di atas kertas, lain di lapangan. Lapangan. Ya, maksud saya itu
Sekarang kan sudah terbaca seperti ini. Ini kesempatan kita untuk bergerak, itu kuncinya. Ya. Dengan dasar ini gitu loh. Tapi kalau Pak Taufik nanti ngomong gini Pak, gini aja lah Pak Kehutanan. Awak nggak usah panjang gitu. Mulai dengan kita batasan dulu. Ada nanti undang-undang Pak Taufik dulu. Kalau lawan gue. Ini dia yang dikirim ke saya semalam tuh perundang sosial. Coba cari Ratna yang dibunyikan dia yang sudah tertanam yang perhutani sosial untuk Provinsi Riau itu yang 11 juta hektar ada di mana ada di situ ditulis di atas itu. 11 juta hektar udah sampai sini ketua. Udah sampai di sini 11 juta hektar udah sampai rumah ketua lagi. Habis ya. Makanya kan karena ini penunjukan hutan kita ini untuk Provinsi Riau karena penunjukan karena tidak tahu. Jadi orang dari pusat sana dia nggak tahu perasaan dia Riau ini hutan aja semua nih. Nggak ada orangnya kata dia. Hutannya entah apa bilang dia, entah maunya apa bilang dia. Masa nggak tahu dia ketua kantor bupati dalam kawasan. Kan berarti kan kita monyet dianggap dia nih. Berarti kita nih monyet semuanya nih dalam nih. Nggak ada orangnya. Kantor bupati aja kan dalam kawasan. Kawasan. Karena belum pernah ditata. Itu aja kuncinya. Semua. Jangan ini kan masuk kawasan. Tanah rumah saya masuk kawasan. Iya. Nggak ada sertifikatnya nih. Belum bisa. Ya karena belum ditata dia ketua. Dua kemarin di sana. Enggak, udah memang dari sertifikat situ semua. Iya, warna oranye semua itu. Oh, dari sertifikat itu semua ya. Itu ditulis di situ. Provinsi Riau sudah bagus katanya. Sudah mengelola hutan menjadi perhutanan sosial itu sudah dikelola sampai sama masyarakat sampai 11 juta hektar. Saya nggak tahu nih yang 11 juta ini apakah memang betul masyarakat yang mengelola atau perusahaan kan itu. Tapi kan semua desa ngakui anggota Gapoktannya sekian hektar, macam Siampul saya udah mengelola 1.100 hektar, udah sah menerima biaya dari Dinas Koperasi 185 juta untuk biaya perawatan dan penanaman. 1.000 lebih dia udah. Bapak nanam apa? Enggak, itu di Siampul itu kepala desanya dia yang mengakui sendiri di Kementerian semalam yang udah menjalankan dia di desa Siampul. Apa nama? Nah, ini kan udah berubah lagi jadi apa? Ada sub hutan kemasyarakatan gitu ya. Iya. Itu sih menjadi bukti bahwa kehutanan memang tidak mampu, jangankan menghutankan ya, menjaga hutan yang ada pun nggak mampu. Jadi gini, ada data dari Bappenas, data ini tahun 2021, masih relevan lah dengan sekarang. Luas daratan Indonesia ini ada 191 juta hektar. Dari 191 juta hektar ini, ada 120 juta hektar ditetapkan menjadi kawasan hutan. 120 juta hektar ya. 86 juta hektar itu masih bertujuan hutan. Yang 34 juta hektar itu sudah tidak bertujuan hutan. Dari 34 juta hektar ini, 14 juta hektar itu Pak, tanah terlantar. Di Riau ada 1,2 juta hektar tanah terlantar. Itu data Bappenas. Data Bappenas ya. Ya. Nah, sekarang kalau memang kawasan hutan yang 14 juta hektar ini terlantar, kenapa mereka ngasih izin ke perusahaan selalu Bentrok pada masyarakat. enggak pada hutan? Hutan ya. Itu loh. Pada hutan, Pak. Food estate itu hutan. Ini lagi proyeknya si Amran Sulaiman di Merauke, hutan. Pertanian. Hutan apa sekarang? Menteri Pertanian. Menteri Pertanian. Pertanian ya. Gitu loh. Hutan dibabat gitu. Nah, jadi sebenarnya itu tadi saya bilang, kalau dalam peraturan menterinya bahkan di undang-undangnya memang menetapkan kawasan hutan itu biayanya besar. Makanya saya tanya sama Bapak Hendro Yono, kenapa nggak bisa? Kita nggak punya anggaran.
Bapak jangan bikin undang-undang, jangan bikin aturan, atau jangan bikin program kalau duit nggak ada. Itu loh. Karena gini loh Pak, kalau sudah ditata batas, misalnya nih Bukit 30, itu kan paling jauh patok itu kan minimal 15 kali 15, itu 20 meter. Ya. Paling jauh 200 meter. Paling berdekatan itu 50 meter. Itu misalnya kalau batasnya udah perkampungan. Biar orang tahu. Nah, mereka betah membuat batas itu imajiner. Hanya titik koordinat. Emang kita hantu, Pak? Kita kan makhluk nyata. Ya kan? Batasnya juga kan harus nyata. Nah, kalau kemudian masyarakat yang di perbatasan ini dibina, Pak, kita ini kan orang timur ya, kita bertetangga, kalau kita bagus dengan tetangga, ada orang hilir mudik, itu kayaknya macam maling itu, pasti kasih tahu kita, ya kan? Nah, tapi kalau udah nggak bagus dengan tetangga, Pak, apalagi diusir, malah maling itu disuruhnya, amalnya malah jam sekian orang tuh nggak ada di rumahnya. Begitulah TNTN hancur, begitulah Bukit 30 hancur, Bukit Betabu, terus apalagi yang di Kampar itu. Nah itu tadi. Nah kalau mau kita gerakkan ini, Pak Taufik memulai dari info, ini pasti luar biasa. Gitu. Nantilah sama kawan-kawan juga nanti yang pastinya kan sama-sama Ya. bergerak kan. Iya. Yang jelas kan kita di sini memperjuangkan hak masyarakat dulu yang mungkin intinya seperti itu, dan menyelamatkan aset-aset negara juga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama perusahaan-perusahaan yang nakal kan begitu. Intinya itu ya tugas ketua untuk ngomong-ngomong permen-permen undang-undang itu ketua lah sih kalau saya jelaskan. Jadi kasus kayak gini Pak, ini nggak hanya di Pulau Sumatera saja, di semua pulau yang ada di Indonesia. Nah selama saya jadi advokasi di Apkasindo itu, memang saya udah keliling Pak, mulai dari Aceh sampai ke Bogor itu udah berkeliling. Memang ya perlakuan kehutanan itu sama, nggak ada yang ditata batas itu nggak ada, Buktinya ke masyarakat. diklaim. Gitu. Nah ini kan proyek 2025 ini kan menghabisi hutan Papua ini. Proyeknya ya, tujuannya kan. Kemarin itu ada juga ketua, cuman beritanya ditutup mungkin di Langgam itu kan ditumbangi lahan masyarakat, ya kan? Ditumbangi lahan masyarakat itu kan ganti rugi berapa? 2,5 miliar. Yang mana? Perusahaan Yang siapa sih adiknya Bulat yang pengacaranya sama siapa itu siapa ya tuh orang Melayu yang mulutnya cerewet tuh Di Langgam. Langgam yang bikin demon settingnya pulang juga. Oh itu yang NWR non apa itu? Iya, pulang yang ngaku Putra semua itu. apanya bayar 2,5 orang kehutanan sama orang RP itu. Sawit yang tumbang tuh ganti semua. Cuma selama ini Pak Taufik, itulah banyak peternak masalah di Indonesia ini, sangat banyak. Dia tahu itu, ibarat GPS, tahu dia ujungnya kemana, tapi dibuatnya keliling-keliling, macam orang deteksi dan tahu jalan kan, Muter-muter ya. muter-muter dari situ. Nah, jadi mulai dari masyarakat biasa sampai dengan pejabat sampai dengan aparat penegak hukum banyak. Kenapa kalau udah clear Cara kerja gitu. nggak ada terjadi lagi? Iya lah, ya pasti. Siapa itu nama pengacara Dr. Nurhuda? Siapa tadi bicara gitu? Dr. Nurhuda. Oh udah. Ya. Andi, Andi, ini lo. Itu masih pincuran kan? Beli. Aku maksudnya Pak. Nama Beli kagak kuat lah terus.
nih. Nama PT-nya. Nama PT-nya aja. Itu selingan aja kebetulan. Kebetulan preman gadang dulu. PG. Enggak ada. Iya, gadang dulu tuh. Aduh, enggak, diganggu. Jadi ya dari nak cucuran dalam. Dulu preman gadang. Preman gadang dulu. Preman gilo dulu tuh. Kalau saya ribut tak pernah diem begitu orang. Saya ribut hobi saya tuh, pergi saya ke Jambi, pergi saya ke Aceh sana, saya balik. Di sini dicari orang, kalau ribut saya di penting, tahu rumah ya kan. Ada sejarahnya kayak gitu dulu. Kayak sekarang. Pas pula dia usaha garam kan, jadi saya sedikit kan dengan aja. Memang itu jadi panggil orang gigi doang katanya. Di Aceh dulu di Losmawi waktu kasus gam-gam dulu kan saya di situ. Siapakah rumah orang capok deh kan? Dapat bayaran kan. Hah? Mana ada dapat duit? Orang tua kalau orang. Untuk pulang aja saya cari orang Minang minta duit ongkos. Apa kasus itu? Tengok besok pagi dah banyak tuh keluar berita tuh. Apa? Siapa rumah orang gam? Awak ditipu rumah orang gam kan? Kan? Balik, cabut, cabut. Pergi ke Semarang tuh di Demak tuh gitu juga dulu. Makanya, dah biasanya makanya orang tua tuh